Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai, Jawa Barat. Dan seperti biasa, setiap Rabu pagi pada pukul 9 hingga 11 siang ada kajian Quran dan hadis. Dan yang akan menyampaikan materi hari ini adalah Kiai Haji Asep Toto Ghazali, MAG, MBA. Dan beliau akan menyampaikan materi mengenai kewajiban silaturahim dalam Islam. Selamat menyaksikan. Pada hari-hari ini di berbagai tempat instansi diadakan acara halal bihalal. Jadi halal bihalal itu bahasa Arab tapi tidak ada dalam kamus besar bahasa Arab. Tapi justru adanya di kamus besar bahasa Indonesia. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia halal bihalal itu diartikan suatu acara yang diadakan setelah Idul Fitri untuk saling memaafkan. Jadi substansinya sama dengan silaturahim. Tapi kalau kita lihat secara lugawi, halal bihalal itu berasal dari kata halla yahillu. Halla yahillu itu artinya menjernihkan sesuatu yang keruh, meluruskan sesuatu yang bengkok, merapikan sesuatu yang kusut, mencairkan sesuatu yang beku. Jadi kalau misalnya kita mengadakan acara halal bihalal, sesungguhnya ingin menjadikan hubungan kita yang tadinya beku jadi cair kembali, yang tadinya kusut jadi rapi, yang tadinya bengkok jadi lurus, yang tadinya keruh jadi jernih. Jadi sama dengan silaturahim, silah itu menyambungkan, rahim kasih sayang. Tapi kata Nabi, laisal muwasil bil mukafi walakinal muwasila antasila man qata'a. Tidak dikatakan silaturahim orang yang membalas kunjungan atau membalas pemberian, tapi yang dikatakan silaturahim itu adalah engkau menyambungkan sesuatu yang putus. Jadi kalau bapak dan ibu hanya mau berkunjung kepada orang yang berkunjung kepada kita, kita hanya mau senyum kepada orang yang senyum kepada kita, kita hanya mau baik sama orang yang baik kepada kita, itu namanya balas budi. Sebaliknya, kalau kita tidak mau berkunjung kepada orang yang tidak pernah berkunjung kepada kita, kita pelit sama orang yang pelit kepada kita, kita judes sama orang yang judes kepada kita, itu namanya balas dendam. Tapi upami orang tegersa nganjang kanu sok nganjang ka urang pedit kanu bager ka urang judes kanu someah ka urang, eta namina kurang ajar. Tapi yang namanya silaturahmi itu adalah engkau tetap berkunjung sekalipun kita tidak pernah berkunjung atau dia tidak pernah berkunjung kepada kita. Kita tetap baik sekalipun dia pelit kepada kita, kita tetap someah sekalipun dia judes kepada kita, itu silaturahim. Makanya kita yang sudah biasa ngaji bersama harus senantiasa menyambungkan kasih sayang. Jadi upami di antara seorang aya nu pedit ulah dipeditan deui. Bageran mulai nu teu kersa nganjang ulah di justru orang kedah kersa nganjang. Nah kebanyakan di kita itu balas dendam. Kata suaminya, "Mama, urang silaturahim juga ditu moal." Si eta ge can pernah nincak ka imah urang. Mas anu kirim atuh naon si eta ge can pernah mere ka urang. Jadi hati-hati. Ya. Nah biasanya Bapak dan Ibu, kita semua yang namanya manusia lah selalu ada kesalahpahaman, bersengketa, ya mungkin ada konflik di antara kita. Kita harus ingat kita ini sesama mukmin. Jangan sampai kita berlama-lama kalau ada konflik. Nabi itu memberikan batasan, la yahillu li muslimin ayahjuru akhahu fawqa thalasin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau Nabi sudah menyatakan la yahillu berarti haram hukumnya tuh. Upami pabaut-baut langkung titilu dinten teh. Ya. Jangan sampai ibu menyatakan pokokna mah semet ayeuna moal wawu jeung saeueur.
Cenah antara kapus deui moal satungtung aya si ece eta tah anu dia nu diukna belah di nyawa moal. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati. Nah makanya ingat ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12 itu Allah mengingatkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Makanya Bapak dan Ibu siapapun dia, dari mana asalnya, bahasanya seperti apa, ya, atau mungkin negaranya berbeda. Wa in aqamus shalah wa atuz zakat fa ikhwanukum fiddin. Kalau dia menegakkan sholat dan membayar zakat, maka itu saudaramu seagama. Apalagi kalau orang-orang yang beriman ini ikhwatun itu diartikan lebih dari saudara kandung. Kalau ada di antara kita mungkin berselisih paham, di antara kita mungkin ada yang bersengketa, maka fa aslihu baina akhwaikum, segera islah, memperbaiki hubungan, jangan sampai berlarut-larut. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi hati-hati nih, kalau kita mutusin silaturahim itu sesungguhnya Allah mencabut rahmatnya. Tapi kalau kita selalu menyambungkan kasih sayang di antara kita, maka Allah pun akan menyambungkan rahmatnya. Makanya sampai Nabi mengecam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahim. Jadi hati-hati nih, kadang-kadang di kita kan beda-beda pilihan, beda partai, beda organisasi sampai ke pasea. Nah, ini kadang-kadang ongko ngaji tapi aneh pasea. Ya. Nah maka dari itu bagaimana supaya kita tetap memelihara ukhuwah, menjaga silaturahim ini, menjaga persaudaraan di antara kita. Allah berpesan dalam ayat selanjutnya, ada 6 pesan Allah agar kita tidak melakukan 6 amal tersebut, supaya silaturahim di antara kita tetap kokoh, tetap utuh. Dan disinyalir ternyata 6 hal inilah yang menjadikan ukhuwah di antara kita itu menjadi rusak. Persatuan dan kesatuan di antara kita menjadi hancur gara-gara kita melakukan 6 hal ini. Makanya Allah melarang keras. Apa di antaranya? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairu minhum, wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairu minhunna. Janganlah suatu kaum menghina, merendahkan, memojokkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Dan janganlah wanita yang satu menghina wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Jadi kata kuncinya Bapak dan Ibu, agar ukhuwah kita tetap utuh, jangan saling menghina di antara kita. Jadi upami ibu ayeuna beunghar ulah sok ngahina kanu miskin. Upami ibu pinter ulah sok ngahina kanu bodoh. Sebab miskin bodoh bukan keinginan dia, tapi justru ladang amal bagi kita. Kalau ada saudara kita yang miskin, kita bantu. Saudara kita yang bodoh, kita ajarin, bukan dipoyok, bukan dihina. Ya. Sebab pada hakikatnya manusia tidak senang kalau dihina. Jauh ibu jangan sama orang lain lah, sama suami aja ibu dihina, enak enggak? Tapi kalau suami memuji, nyaman enggak? Nyaman. Walaupun ibu sudah sepuh, sudah nenek-nenek, tetap beda yang dipuji. Ya enggak? Coba kalau suami bilang, mama teh geus genep 2 tapi asa siga raos teh Bu. Cep ieu pamicara ge sia kieu mah, pikir-pikir ditinggali-tinggali bibir mama sia tambah jeding. Ningali sampean sia tapak diobras. Kok mau ningali salira mama eta teh kunaon sih lemas tapi eta asa jadi teu pararugu gitu mah. Ti payun ti pengger teh asa sami. Kok mau pami mamah nuju kelong papa masuk lieur mah. Mun nangkarak siga bobo konangku mah. Mun nyanyian sia bojair bae kok malah mun nangkuban sieun bitu we. Ibu pami digitukeun ke bapak kinten-kinten nyerina di mana?
Kata Bapak Ibu kembali kepada yang tadi, jangan menghina. Ya. Jangan saling menghina di antara kita, apalagi dengan batur sakasur. Ya. Termasuk la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan di luar orang Arab kecuali dengan takwa. Ini diartikan kalau misalnya termasuk suku, tidak ada keutamaan antara orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Batak kecuali dengan takwa. Jadi di hadapan Allah sama, yang paling utama itu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ibu sekarang jadi orang Sunda biasa we. Ulah ke orang Jawa teh sangeunahna dasar Jawa koe. Ya. Maaf nih, kadang-kadang gara-gara menghina suku suka jadi konflik itu teh. Warna kulit ya. Udah dah, itu mah udah anugerah dari Allah. Ya, ibu kalau misalnya ditakdirkan hidungnya atau we. Itu kudu diasupkeun kana baik clean. Dan ketika kita merasa menjadi punya kulit putih, tidak boleh kita menghina warna hitam. Ya enggak? Iya. Tapi justru kalau misalnya Bapak dan Ibu kita punya kelebihan itu, justru kelebihan kita ini digunakan untuk membantu di antara kita yang punya kekurangan. Tapi kalau kita sudah menghina, sesungguhnya kita menghina yang menciptakan. Dengan tetangga tidak boleh. Allah bapakna tukang minyak, indungna kuntilanak, anaknya bararotak, tuyul. Profesi tidak boleh. Ya. Jadi semuanya Bapak dan Ibu sekalian, di antara kita itu punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi kata Nabi, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kalian menghina orang yang ada di bawahmu, karena setiap orang itu punya kelebihan. Ya. Nah, itu kadang-kadang maaf, banyak di antara kita yang mungkin bercanda tapi ke orang lain itu menghina, merendahkan. Nah, biasanya orang yang sombong itu merasa lebih. Ya, orang yang sombong itu suka merasa lebih ini. Bahkan dikhususkan, dan janganlah wanita yang satu menghina wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Jadi mengolok-olok itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya apapun kalau ada kekurangan dari orang lain bukan untuk jadi bahan ejekan, bukan hinaan. Kan kadang-kadang kita mah tidak sadar kan, pingin nanti moyo we ka batur teh. Ya. Bahkan maaf, tidak sedikit di antara orang-orang yang mungkin dari aspek pendidikan luar biasa, tapi kadang-kadang suka merendahkan orang lain. Ya. Nah, kita sebagai ahli pengajian janganlah merendahkan orang, menghina orang, sekalipun dia itu seorang pembantu kita. Rasulullah tidak pernah menghina pembantunya. Apalagi suami kepada istri, merendahkan. Makanya di antara kewajiban suami kepada istri itu ya harusnya memuliakannya. Ya. Nah, makanya di antara kita ada peribahasa dalam bahasa Sunda, nu jauh urang deketkeun, geus deket urang layetkeun, geus layet urang paheutkeun, geus paheut urang silih wangikeun. Jadi silih wangikeun teh saling mengharumkan. Ya. Enak banget kalau saling mengharumkan itu, maka di dalamnya pasti ada aspek saling menghargai, ada aspek saling memuliakan, bukan saling merendahkan. Bu, makanya kalau ibu naik angkot jangan suka merendahkan supir angkot, kerma kurang, mahina. Jadi kalau misalnya kita habis naik angkot atau apa naik beca, kita kasih, lalu kita bilang terima kasih mang, terima kasih Pak, saya jadi sudah bisa sampai ke Pusdai. Pernah dengan nuhunkeun ka supir angkot. Kadang-kadang harusnya ongkos 5.000 jual 3.000. Kata supir angkotnya, ibu kirang biasa. Cek supir angkotnya, oh biasa kurangnya. Gara-gara 2.000 disentak ke supir angkot kan gak enak. Ya. Sama pembantu tidak boleh merendahkan, menghina.
Jadi pakailah istilah-istilah yang enak didengar, ya. Sebab bapak ibu kita ternyata kalau dihina orang teh nggak enak lah, ya nggak? Jangan suka menghina orang lain. Kenapa sih perempuan dihususkan? Nah ini bu sensitif perempuan mah. Sok rada abung rada gelis samet ka batu teh sok beda biasa weh. Gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya ukhuwah di antara kita tetap kokoh itu wala talmizu anfusakum, jangan suka menghina diri sendiri. Memangnya ada orang yang menghina diri sendiri? Oh ada, ketika dia berucap, ketika dia bersikap, bertingkah yang hina menjadikan orang lain menghina dia. Makanya kita jaga nama baik diri kita, keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita. Sebab ketika kita berbuat jelek, orang lain jadi menghina kita. Suka ada yang datang perempuan, ibu suka curhat, Ustaz kenapa sih orang-orang teh pada menghina aku? Menghina gimana? Ya aku teh mending gak enak kalau dia teh manggil teh ke aku teh kalau enggak PSK, kupu-kupu malam, kalau enggak WTS, kalau enggak kadang-kadang aku teh suka dipanggil bondon, kadang-kadang aku teh suka dipanggil ublak, tunggu. Memang teteh kerjaan teteh apanya biasa, we gitu. Aku mah tiap habis maghrib berangkat dari rumah, terus aku mah berdiri, we di Otista. Terus ngapain ya pura-pura megat angkot, weh. Jadi sesungguhnya, nah ini teh kenapa orang lain menghina teteh seperti itu? Karena teteh sudah berbuat hina, ya enggak? Dia enggak sadar sedang menghinakan dirinya, memamerkan aurat, coba manggil-manggil cowok yang enggak kenal. Saya sering dipanggil tuh lamun pas di Mesir Raya alun-alun pulang ngaji. Padahal pakai peci, pakai baju koko, jol, hei cowok, astagfirullah, cowok. Saya nggak nengok, dah sebab tidak mungkin manggil saya. Malah ngedeketin, hei cowok. Saya bilang, neng kenapa manggil-manggil, udah malam, tahu nggak udah jam 11 ini teh, neng bukannya pulang istirahat. Apa jawabnya? Aku mah apa atuh? Aku teh lagi kerja, aku teh lagi butuh uang, aku teh butuh buat bayar kontrakan, buat beli susu anak aku. Loh, itu mah kewajiban suami atau neng? Dah aku mah nggak punya suami. Kenapa tuh neng bukannya menikah, kan masih muda cantik, sama siapa tuh nikahnya? Ya terserah neng, jeung saha we. Sok atuh jeung bapak. Yang di rumah aja satu belum habis, nggak apa-apa tuh bapak semalam aku tuh lagi butuh uang, neng hari neng nggak sadar. Saya teh baru pulang dari Masjid Raya, neng habis pengajian, saya teh gini jawab Ustad neng. Oh Pak Ustad, maafin atuh Pak Ustad, nggak apa-apa deh Pak Ustad mah gratis barokah. Jadi hati-hati bu, makanya ibu harus dijaga ya, biar orang lain tidak menghina ibu bau. Makanya ibu sebelum datang ke posda itu ibu mandi. Nah eta kelek teh make Rexona, oke parfum masih sarengit. Ya, sok ibu teh danglos. Memang itu jauh bukan tujuan baik untuk menghargai diri sendiri, dicocokkan. Amun jilbabnya warna apa, bajunya warna apa, lah teka dia bercermin bisi nyingso eta jilbab, ya enggak? Jadi jangan sampai menghina diri sendiri. Ya mama udah itu tidak. Kenapa suami nggak betah di rumah, dah ibunya suka menghinakan diri atau kenapa suami nggak betah di rumah? Mestinya kalau pas suami datang ibu tuh sudah mandi, sarengit, pakai baju yang ada pantas, nyisiran. Mana suami pulang kerja gara bayangin sudah mah rumahnya Pak Balatak siga kapal pecah, ditengok seseueun amrus dari kaun numpuk wadah kalotor, tempat tidur bingung kokolor jaba ompong, ember jolang balarocor kursi pasengsol. Bareng suaminya pulang assalamualaikum salam, dia teh keur ngajegir we di tengah imah. Buu gerua-gerui siga orai tapak diadu, nggak pakai baju, bulu kelek rimbil kemana-mana, jaba make kutang hungkul, jaba tali kutangna geus pegat, kebenaran geus salesma,
lo nonton leho segede cacing pai. Naudzubillahimin. Makanya suaminya nggak betah di rumah. Hari keundangan meni baju bagus, sarungit, di depan suami menghina dirinya sendiri. Angger we mun teu bau balsem fresh care. Temen enggak kadang-kadang bau nanti bau eta we bau minyak parang kocok. Keundangan baju bagus depan suami angger we si jimat. Daster anu gambarna kembang-kembang. Gantung gendoi pakai deui. Makanya suami nanti begitu di rumah sebentar keluar di bak mana ke taman bunga. Kenapa bapak jadi hina di depan istri? Karena bapak tara mere duit. Makanya banyak istrinya kunaon sih pak bapak tuh meni gawe hanteu ke masjid tara ngaji tara muk-mukan we sare we ori mere duit tara dahar meni beuki. Ini juga kadang-kadang ya. Makanya apalagi di masyarakat kita bergaul, hati-hati ucapan kita, sikap kita, jangan menghina diri sendiri. Jadi orang lain menghina kita, hargai diri sendiri dari berbagai hal. Ya enggak? Gitu kan? Jadi bukan gagayaan maksudnya, tapi justru untuk menghargai diri sendiri. Gitu Bu. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqabi salismul fusuq ba'dal iman. Jangan suka saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Apalagi kita manggil orang si fasik, si kafir, si munafik, si musyrik. Bahasa yang lainnya si ontohot, si borokoko, dasar kehet. Apalagi manggil orang dengan bahasa-bahasa yang tidak nyaman. Saya tidak pernah melihat dan mendengar seekor anjing memanggil temannya dengan nama manusia. Asep, Asep. Tapi hari ini Pak, banyak orang yang memanggil temannya anjing, aman anjing. Anjing minta rokok anjing. Yang dipanggil nanti ngaliuk tuh boga anjing. Naudzubillah. Ke orang lain teh manggil dasar monyet. Hati-hati. Kalau ibu punya teman majelis taklim kebetulan badannya rada besar, manggil namanya aja. Ya mandut. Hati-hati manggil orang dengan yang buruk. Nabi memang memanggil istrinya Aisyah dengan gelar, tapi dengan gelar yang bagus. Ya Umairah, wah yang kemerah-merahan. Dan memang sesuai dengan fakta, Siti Aisyah itu saking cantiknya pipinya itu merah kekuning-kuningan. Tapi bapak jangan ikutin kanjeng Nabi. Kalau istri bapak rada hidung, pakai bahasa Arab, ya hajar aswad. Atau ya maghrib. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah ngalani batur teh hati-hati nggak boleh. Ya, dalam Islam itu ngalani batur teh nggak boleh, menghina dengan apa landihan-landihan atau gelar-gelar yang buruk. Nih hati-hati ya. Jadi jangan seenaknya lah manggil orang teh dasar pendul, dasar penyol ya. Jadi udah we, pokoknya tidak boleh memanggil orang dengan gelar-gelar yang buruk. Kenapa orang tuanya ngasih nama? Maksudnya supaya jadi identitas. Panggillah dengan nama yang betul, jangan suka diplesetkan. Walaupun kadang-kadang banyak orang yang hari ini suka merubah namanya sendiri dengan nama-nama yang jadi tidak bagus ya. Jadi justru kita menghargai diri itu dengan nama. Orang tua memberikan kehormatan. Hati-hati orang tuanya pun tidak akan enak. Dia sudah ngasih nama bagus-bagus dipanggil orang lain dengan panggilan yang tidak enak. So ibu punya anak udah tahu namanya udah bagus, sama orang lain dipanggilnya dengan nama binatang. Nyeri atau apa itu teh ya. Makanya jangan manggil. Nah, kalau di antara kita pernah mungkin manggil orang lain dengan panggilan yang buruk, atau pernah menghina orang, menghina diri sendiri, manggil orang dengan yang buruk, tobat kata Allah. Jangan diulangi lagi. Wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat maka dia termasuk orang yang zalim.
Jadi kalau kita terbiasa menghina orang, menghina diri sendiri, menghina orang dengan gelar yang buruk, selama kita belum bertaubat, selama kita belum berhenti, termasuk orang yang zolim. Zolim itu. Sedangkan zolim kepada orang lain jadi sakit. Dia tidak membalas, tiba-tiba dia mengadu di tengah malam, ya Allah, abdi teh nyeri, ya Allah, ke si eta tadi pas geripus dahi. Cik, ya Allah, pangmiteskeun si eta. Makbul doanya. Makanya jangan menyakiti orang. Apalagi kalau kita misalnya, maaf Bapak dan Ibu, ahli ibadah sekalipun kalau sering zalim kepada orang lain, itu akan menjadi orang yang muflis. Jadi Nabi pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa yang muflis itu, yang bangkrut itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu minna man la dinar wa la dirham. Orang yang bangkrut di antara kami itu yang tidak punya dinar, itu tidak punya dirham, maksudnya tidak punya uang. Kata Nabi, bukan. Lalu siapa yang disebut dengan muflis itu ya Rasulullah? Mereka yang datang menghadap kepada Allah membawa pahala salat, saum, zakat, haji, umroh dan amal ibadah yang lainnya. Tapi pada saat yang sama mereka juga membawa dosa. Dia pernah zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain, memukul orang lain, menyakiti orang lain. Terus bagaimana ceritanya bisa jadi bangkrut? Sebab nanti amal-amal solehnya, pahala-pahala sholat, zakat, saumnya akan ditransfer, akan diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya. Bagaimana kalau sudah habis pahalanya? Maka dosa-dosa orang yang pernah dizoliminya akan ditransfer kepada orang yang menzolimi. Bayangin ibu, rekte bangkrut kumaha tuh, pahala dikasihin ke orang, sementara dosa orang jadi dipindahin ke kita. Mantap. Gimana tuh Ustaz, saya mengering pernah zolim ke batur, ya segera minta maaf. Nah ini yang beratnya Pak, kalau urusan dosa dengan sesama manusia mah, kalau kepada Allah mah tinggal tobat, minta ampun. Nah kepada manusia mah harus minta dihalalkan dulu kalau pernah ngambil sandal orang lain. Ya, harus minta dihalalkan dulu, harus minta maaf dulu. Gimana aku udah minta maaf tapi dianya nggak mau maafkan, itu mah urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan seenaknya ke batur teh main nunggul wae, main sesebret wae. Ya, apalagi kezaliman yang besar itu, sudah mah diambil hartanya, sudah mah dianiaya, dizalimi, dipukuli. Wah, emangnya nggak akan diminta pertanggungjawaban gitu orang-orang yang sekarang merampok, menyakiti yang punya rumah, diambil hartanya. Tata copet memang nggak zolim gitu, zolim tata copet teh. Kerma eger sakitu-gitu na duitnya dicokot, kan nyeri atuh. Iya nggak? Iya. Hati-hati. Ya. Jadi terkadang orang sekarang bisa menari-nari zolim itu teh. Makanya jangan mudah menganggap orang lain itu enteng. Nah itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zanni ismun. Orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Kadang-kadang suuzon ke orang, hati-hati. Kamu sama mertua, ibu jangan suuzon. Jadi kalau ada mertua datang tuh disambut, ya mau belum masuk acan udah suuzon. Di luar pagar geus taong tina kaca jendela teh. Ya, aing nu mana geus ka dieu. Ya, ongkos ya ke rumahanan bahaya. Ada pengurus DKM bawa map pasti sumbangan, belum tentu buat yang rekomendasi teh. Jangan seujon. Ya. Tetangga bangun rumah, alhamdulillah. Justru kalau ada tetangga kita bangun rumah, kita ucapan selamat, mabruk, Allah yubariku fiik, congratulations for you, selamat ya. Ya mau tetangga bangun rumah panas tiris. Aneh abi mah. Segitu corona, ya hese duit bisa kuliah. Pasti eta mah. Pasti eta mah SK pensiunna KBTPN. Bahaya. Tetangga beli mobil baru panas, apal 5 tahun tanpa DP.
majelis taklim pedah diungna seragam apal menang mereti calon gubernur. Buat yang dia teh beli. Jadi pokoknya jangan banyak prasangka, jangan suuzon ke orang. Ya. Wala tajassasu, yang kelima, jangan suka mencari-cari kelemahan orang. Jangan suka mencari-cari kekurangan orang. Kalau ibu bertamu di rumah seseorang, duduk yang manis, gak usah meriksa isi rumah itu. Cicing. Ya mau ke dapur, ninggalian kulkas, anasnya pantona 2. Nanawanan bahaya itu kemana buka ini. Kursi di kieu-kieu ieu sigana geus lah ya kursi di tengenahan kieu bae tuh. Ningali jam ding-ding tah eta kunaon jam teh dibenerkeun nih geus nu teu boga duit meuli baterai naon. Cicing jadi tamu mah. Suka-suka Ima terus we. Nganeangan kelemahan we. Tiap kapus dai nganeangan kekurangan we. Kitu kunaon pos dai pager belah ditu buat dibukanya. Nya sok atuh aja tutup deui. Ya mah abi mah tiap kapus dai meni kalotor kieu sok bersihan atuh. Komen we. Ya enggak? Jadi jangan suka mencari-cari kelemahan. Kalau kanu hajat atau soal kekurangan, ima tuluy ya mah hanasnya hajatnya di gedung. Dahareun ngan opat rupa bahaya atuh. Kalau ketemu dengan teman ditinggali tidur sampai ke handap we, cok. Eta teh jilbabnya merek naon sih? Terjelas gitu. Cok ieu kantong asli lain bahaya atuh kumaha make kantong. Jangan suka meneliti kekurangan orang. Ya, jangan suka meneliti. Ya. Nah biasanya kalau sudah tahu kelemahan, atuh lamun teu diomongkeun. Makanya yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Jangan saling menggunjing di antara kalian. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah jadi bangkai? Bukankah itu menjijikan? Jadi Bapak dan Ibu sekalian hati-hati nih. Ya. Jadi terkadang gibah itu. Jadi kadang-kadang sekarang mah orang suka diperluas kalau ada ungkapan-ungkapan apa kamu sudah lewat medianya nggak, persepsi penafsiran, padahal belum tentu orang itu seperti itu. Bahkan ada nama diumbar kalau ada kelemahan orang teh. Ya. Ada anak besar dari bin Ilham pedah nikahna muda kene hendak cerai diomongkeun. Eta udah budak kene. Ya. Jadi selalu membicarakan aib orang. Ada di pusdai sedang jalan suami istri di komen, itu tingali. Hari salakina ngorak ini. Coba kasih pada pamajikan tingali itu. Nah hanya. Itu nuhusnuzan mah udah jodohna tuh kudu sendiri. Gitu. Ya, ke acara pernikahan udah salaman, doakan pengantin, kasihin amplop, makan selesai. Jangan jadi ngomen pengantin kalau nggak ngomen makanan. Anehnya hari pengantin lalakina marak ini kasih beli pemajikan nanti segera ada kolor, segera meranda, malunya bahaya. Enggak ngomongin pengantin, ngomongin makanan. Terus itu sangu naon nih bieu kieu. Eta kejeun aya sate gerak gaji we ngaburung tuh. Gulai herang. Eta teh ranginang herong itu. Jauh petot juru kasum kata temannya Ari Cece makan nggak makan uyuhan ada sih. Jadi jangan menggunjing. Nah Bapak dan Ibu, 6 hal inilah yang harus kita hindari, kita jauhi. Ya. Jadi hati-hati dalam kehidupan kita mesti hindari. Makanya salah satunya Nabi itu mengingatkan supaya kita bisa menghindari hal ini. Nabi itu justru sebaliknya menganjurkan, ayyuhan nas, sekalian manusia, absus salam, sebarkan salam, maksudnya bangun kesantunan. Wa atimut ta'am, dan berikanlah makanan, bangun kepedulian. Wasilul arham, lakukan silaturahim, bangun keakraban.
Wasallu bil laili wan nas niyam, dan bangun di penghujung malam untuk salat tahajud sementara manusia yang lain sedang tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi kalau membangun kesantunan itu pokoknya dia hormat kepada siapapun, santun, enak ya. Di rumah santun, dengan tetangga santun, di pengajian santun, di mana-mana santun. Hidupnya penuh dengan hormat ke orang lain, menghormati, menghargai, enak. Nggak akan ada orang menghina, melecehkan orang lain kalau dia santun. Ya, apalagi dengan membangun kepedulian. Kalau lihat orang miskin bukan dihina, dibantu. Lihat orang bodoh diajarin, ada nenek-nenek mau nyebrang hese, dituntun, ya mama take tong jadi ini hari. Jadi tidak boleh seperti itu. Peduli dia, apalagi membangun keakraban dengan siapapun akrab. Nah, kita ingin pengajian kayak ini menjadi pengajian yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Makanya sebarkan rahmat. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi olehmu siapapun yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ke orang lain teh, ya. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita teh tidak tahu dia latar belakangnya dari mana, asal usulnya seperti apa, tapi karena kita ada rasa sayang, ada rasa kasih, bahkan bukan hanya kepada sesama manusia, kepada binatang sekalipun. Jadi kalau misalnya ngusir kucing boleh aja, tapi bukan berarti ditendang dengan sekeras-kerasnya. Ada kucingnya bukan perasaan, ya kan? Jadi bukan menyiksa, bukan menganiaya. Termasuk Bapak dan Ibu sekalian, maaf, di medsos. Nah ini, jadi sekarang karena teknologi kan, itu tuh suka jadi masalah besar, menghina di medsos, ya, atau menggunjing orang di medsos, itu kan suka ada. Nah makanya kita harus hati-hati bikin status, ungkapan-ungkapan, ujaran-ujaran kebencian jangan mudah diungkapkan. Ya. Nah semacam kasus kemarin di Puncak, ya, ada mungkin pedagang itu salah menjumlah. Indomie telur harganya 1.18.000, hari barang dijumlah 2 teh jadi 54.000, mestinya 36.000. Kalau kita yang sadar, Bu, kalau seperti itu ya, daripada diumbar di medsos, lebih baik kita datang ke tempat itu, bilangin, punten ieu teh lepat da abdi mam Indomie telur teh 2, nah ieu jadi jumlahkeun jadi 3. Mungkin dia teh salah, mungkin dia lupa, mungkin salah kalau pakai kalkulator salah. Jadi jangan sampai ada kekecewaan, ungkapkan di medsos, atuh karunya kamari teh nu dagang teh didatangan ku camat. Ya. Kalau ada unsur kesengajaan, tinggal kita tegur, punten ini mungkin salah, nanti dia juga kan. Makanya kita yang mesti teliti sekarang. Ulah yang mau ongko jembe, tapi sekali ngabe jagun langsung di medsos. Kasihan kan, kerma eger dagang nangan sakitu. Jadi maksud saya, kalau ada kelemahan itu lebih baik kasih tahu. Makanya kalau dalam rumah makan Padang, kalau ada kelebihan kasih tahu orang lain, kalau ada kekurangan kasih tahu kami. Ya misalnya kasir salah atau apa, kita yang klarifikasi punten ini. Jangan yang mau dikit-dikit fotokur langsung di medsos. Naon sih? Ibu lihat di pojok-pojok pustari ada sampah numpuk, udah ambil buang ke tempat sampah, lain foto sebarkan di medsos, masukin ke Instagramnya Kang Emil. Pak Gubernur ya pusdai tingali jorok ieu. Teh naon maksudna? Jadi Pak Gubernur negur pengurus bukan gitu. Kalau enggak, lapor ke pengurus, lapor ke karyawan punten di sana sampah numpuk, yuk kita sama-sama bersihkan gitu. Seorang muslimah, lah ini mau dikit-dikit lapor, foto. Ya enggak? Memang itu juga untuk perbaikan, tapi mungkin caranya. Jadi jangan mudah menjatuhkan orang lain teh. Ya mau ke masjid raya sholat dulu di kieu kaki teh ieu sigana candi pel yo. Foto. Lantai masjid raya kotor penuh debu. Ini resep dengan kesalahan batur teh naon sih? Ya enggak?
Nah makanya Bapak dan Ibu sekalian, justru kita untuk menjaga ukhuwah ini dari hal yang kecil sesama muslim dengan muslim. Nabi itu berpesan ada 6 hak. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim yang ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Waduh, ini mempererat ukhuwah. Kalau bertemu dengan seorang muslim ucapkan salam. Ibu kalau ibu sedang jalan-jalan di Jepang atau luar negeri ketemu dengan orang Timur Tengah, ibu pakai jilbab, bapak pakai peci, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia sama-sama muslim. Jadi kadang-kadang dalil ada di kita tapi diamalkan orang lain. Jadi maksudnya di situ menebarkan salam, menebarkan ketenangan, ketentraman, keamanan, kenyamanan. Sampai kalau di taman, misalnya di taman kota di Tokyo atau di Osaka itu, misalnya ada seekor anjing, dia buang air besar, ya, anjing itu buang air besar, subhanallah itu kotorannya itu sama orang yang sedang jogging di situ Pak, diambil dengan tisu atau dengan plastik dibuang ke tempat sampah. Ketika ditanya kenapa sih, itu kan kotoran itu kewajiban petugas kebersihan, biarin aja, jangan gitu. Harus berpikirnya gimana? Berpikirnya kalau itu kotoran jadi kering lalu jadi debu, nyebar kemana-mana virusnya. Nanti bisa juga kena, jangan-jangan bisa kena ke kita sampai begitu. Ya. Ada laptop yang ketinggalan di kereta, dikembalikan kepada yang mempunyainya. Ada orang kadang-kadang menis enaknya buang sampah tanya. Banyak yang subuh-subuh ibu-ibu tak tigang tiga jalan luak liuk sakarung simpan anu bang sama pakai motor Pak, luak liuk lu yang manis itu sahaetanya eta teh tapi kalau pengajian di masjid etanya, makanya kenapa kalau pengajian itu langsung dibersihkan eta duka naon eta teh duka sah anu sok mempermenjol hanapun karpet weh ya. Kadang-kadang bekasnya ini. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kembali kepada nanti, kalau ketemu dengan orang ucapkan salam, ada etikanya memang. Liyusallim as-saghir alal kabir, hendaknya mengucapkan salam itu adalah yang muda kepada yang sepuh, wal qalilu alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak, wal maru alal qa'id, yang sedang berjalan kepada yang sedang duduk. Ditambahkan lagi dalam hadis waraqibu alal masyi, orang yang sedang naik kendaraan kepada orang yang sedang berjalan. Tapi kalau memang misalnya dia tidak tahu gimana, wa khairum alladzi yabda bisalam, yang paling baik di antara keduanya yang pertama mengucapkan salam. Jadi ulah pedah ibu teh kerduaan itu orang dinya sorangan salam teh gitu, bu bisa tengartieun urang ucapkeun salam. Ibu lihat, tapi katingalina itunya aneh itu teh ngorakeunnya tapi siga kolot. Tapi memang perasaan geus kolot tapi masih muda. Akhirnya nanti langsung dirinya salam heula ada kolotan di dia teh gitu. Siapa yang pertama ucapin salam yang paling utama. Tapi kalau kita sadar tahu, oh ini kita sedang berdua itu ada 5 orang, yang 2 ngucapin salam. Kita sedang jalan ada yang duduk kita ngucapin salam. Kita lagi naik motor naik mobil orang lain jalan kita ngucapin salam. Ada etikanya ya. Nah Bapak dan Ibu, itu kalau bertemu wa idza da'aka fajibu, ini aduh kalau diundang datang. Kalau dipanggil nyaut, kalau ditelepon angkat, kalau di WA jawab. Mulai mau WA tadi dibaca, dijawab hantu. Yang mana koran? Diundang nggak datang, apalagi diundang oleh orang-orang yang kita kenal. Ustaz, atau udah waktunya nggak ada nggak apa-apa, mungkin kita tidak bisa datang pada waktunya, bisa besoknya atau bisa sebelumnya. Ya. Ibu misalnya tetangga menikahkan, kitanya ada keperluan, mungkin besoknya atau mungkin sebelumnya, apalagi saudara yang mengundangnya. Wa idza da'aka fajib wa idza stansahaka fansu, kalau diminta nasihat nasihatilah dia. Kalau ada yang curhat, ada yang minta solusi, jalan keluar, berikan kita nasihat yang baik. Ya. Walaupun kita kadang-kadang kalau curhat itu harus kepada orang yang tepat. Jangan sampai curhat kepada orang yang bukan memberikan solusi, tapi malah memprovokasi. Ya.
Jadi kita juga mesti sadar kalau ada yang curhat kira-kira ke mana arahnya, jawab. Contohnya misalnya kita ada saudara datang ke kumahanya naon. Aduh itu. Pun anak nu agung anu kuliah geura. Nu kadua ke SMA. Nu katilu ke SMP. Nu kaopat ke SD. Nu bungsu ka TK. Jabasa gedeung deui nu ngora lek ngalahirkeun. Kira-kira eta orang ngomong begitu datang curhat ke kita butuh apa? Lain diceramahan bere duit. Ya mematak oge budak tong loba teuing pamajikan hiji wae atuh. Nyaho dirinya teh sangsara. Pas gitu teh udah diceramahan itu teu mere duit. Jadi justru kita harus kemana nih arahnya, orang butuh apa kita bantu semampu kita. Ada yang curhat tentang suaminya, cuk kumahanya pun lanceuk muni kesel teh. Sabeuki ngahajakeun geus pensiun teh. Tara ka masjid aya mah tara salat, tara ngaji. Amok-amokan malah poe teh. Sare we mere duit tara aya dahar nih pambukina. Kalau kita curhatnya sama orang yang benar, paling bersabarlah Bu. Sabar ibu, itu ladang amal ibu menghadapi suami seperti itu. Kenapa Siti Asyah bisa masuk surga? Karena sabar menghadapi Fir'aun ibu. Kalau ibu punya suami seperti itu, sabar, anggap keur ngurus Fir'aun ibu. Jadi kadang-kadang curhat juga harus dilihat ya resiko Pak, yang namanya kita hidup bermasyarakat, yang namanya kita banyak saudara, sok aya we nu curhat naon ka mana arahna. Kita bisa bantu dengan harta-harta, dengan tenaga, pikiran-pikiran. Karena tidak semua orang datang ke kita curhat minta bantuan uang, belum tentu. Boleh jadi dia ingin pencerahan dari kita. Dah harta mah banyak-banyak Bu, orang-orang kaya yang curhat, kunaonnya abi teh duit geus loba, imah geus gede, tapi hati teh asa tenang wae. Mungkin dia kurang ibadah, mungkin dia kurang bersedekah, nanti kemana arahnya? Yang penting kita bisa memberikan jalan keluar, solusi. Wa idzastan suhakapan wa idza atisya fahamidallah fasyamidu, sampai ada yang bersin, dia bilang alhamdulillah, kita doakan ya rahmukallah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Kita yang didoakan, doain lagi, yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Dari bersin saja sudah saling mendoakan. Ibu bapak, kalau kita mendoakan saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, dia tidak tahu bahwa kita sedang mendoakannya, maka malaikat akan berada di atas kepala kita mengaminkan doa kita. Kata malaikat, amin walaka bimithli, engkau juga sama seperti itu. Ibu mendoakan tetangganya, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya ini ya Allah panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak mantu cucunya soleh dan solihah. Kata malaikat, amin walaka bimithli, engkau juga sama seperti itu. Balik ke kita. Tapi lamun urang ngadoakeun, ya Allah mudah-mudahan saya ta sing pondok umum, sing geringan, sing hese rezeki, budakna sing bararaong, ya Allah. Kata malaikat, amin, maneh ge siga kitu. Apalagi suami kepada istri. Jadi bapak walaupun istri bapak sedang tidur, didoakan, ditatap. Subhanallah, mama dedeh teuing capek mama teh. Jaba tadi ngepel heula nyusul masak jaba ke pusdai. Mama, maafin papa mah ya, papa teh belum bisa membantu mama. Mudah-mudahan mama panjang umur, sehat walafiat, mama dimudahkan urusan. Kata malaikat, amin walaka bimithli, juga sama seperti itu. Kalau istri sedang tidur didoakan bapak, ya mudah dipelong. Ya Allah, ya pemajikan aing meniripuh ya. Kira-kira bisa ditukar tambah banyak sama. Ibu suami sedang tidur, nggak tahu didoakan, dadah teh apa bapakna, masya Allah bapak sampai kaki, belan mamah jeung bardak teh, bekat ku capek bapak menyegrek gitu pak, sing panjang yuswa bapak sehat walafiat, doakeun ibu suami teh, imah suami sedang tidur teh kalau ditinggali ya Allah, dengan salaki aing teh hidup.
Nah, abi bedaiknya yo hari itu. Apalagi sambil amak-amakan ke anak dengeng kan baru dah mamah teh teu bogoh teu ka bapa maneh teh henteu. Baheula keur main karet dipaksa ku nini maneh. Eta teu bogoh budak geus 8 coba. Jadi bapak dan ibu itu doakan. Wa idza marido fa'udu, kalau ada yang sakit tengok. Itu teh enak ya. Sama orang lain, bapak jangankan orang di rumah nih, bapak punya istri sedang sakit, perhatikan pak. Dokter mah cuma membantu, tapi tetap pak secara psikologis, secara sugesti itu suami tetap perhatian suami lah. Ibu teh sakit perut, aduh muyes, tatit peyut. Sama suaminya diusapan patuangan ibu teh. Gewes for you, Allah yashfik, syafakilah, cepat sembuh ya sayangnya. Yuk besok kita ke Pajajaran ke dokter Lan. Dan ibu teh sebelum ke dokter Lan udah merasa sembuh atau? Iya. Sugesti. Coba kalau ibu aduh muyes, tatit peyut, kata suami nate puas. Isukan sing ladanya sebelah ceker nah. Tambah mencret. Sama, ibu punya suami sedang sakit panas tiris, aduh. Sama ibu teh diselimutin, lalu dipeyuk, didoakan. Pak cepat sembuh ya pak ya. Pak besok jangan kerja dulu, kita ke dokter. Suami teh pak aduh, lagi sakit sama istri diusapan, disimbutan, didoakan. Betul pak, sugesti. Ini mas suami sedang panas diri, aduh, etas istrinya ngerok. Sare. Nanti tanggal 8 tuh listrik can dibayar tah. Kadenya ke Sabtu undangan 3 minggu 4. Tuluy cicilan tah, terus si adek kudu bayar sekolah bisi rapotna teh dibikeun. Beuki kieu we salaki ujug. Makanya maaf, ibu juga ketika menengok orang yang sakit, ulah sok mapatahan ugar gering ibu, cukup dokter lah, ece sok yang jadi dokter segala naon sih. Kalau nengok mah doakan, kasih semangat, ya mah aja matak oge, tong loba pikiran. Ibu teh tong nyebut gitu, tong loba pikiran kumaha ngaranna ge hirup atuh. Matak abi mah bebaskeun ece, nu penting mah teu salaki sok we sajutaan. Apalagi kalau misalnya bilang aja kunaon jantung aja kamarimanya tatang abah atau tatang abu jantungan setengah poe. Jadi bapak dan ibu ada etikanya ya. Wa idza marido fa'unu tengok, doakan, berikan semangat. Wa idza mata fatbau, kalau ada yang meninggal takziah. Jadi bapak dan ibu ya sesungguhnya kalau kita mampu sih ikut memandikan. Walaupun itu secara hukum itu fardu kifayah, tapi kalau orang yang ikut memandikan pahalanya luar biasa. Habis itu mengkafani, menyolatkan, mengkuburkan. Apalagi adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Ya kalau ibu-ibu mungkin memandikan, mengkafani, menyolatkan. Kalau untuk nguburin biarin laki-laki. Jadi justru harus pak boro-boro ngurus begitu teh. Pahalanya gede luar biasa. Jadi orang mau anu maot aja orang ngamandian mangga hati payun. Tang kecirian tah mun kitu. Ke mamana maot yang di mandian, mandi we olangan. Nah, makanya ini. Nah, jadi sebetulnya Rasul memberikan gambaran ini sederhana tapi luar biasa, Pak. Ukhuwah teh sok kita sedang sakitnya didoakan, didoain, ditengok, kamu diberi duit, alah gue tadi bu, ya, bahagia banget. Ya tadi itu ibu sedang sakit oleh suami diperhatikan, dimanja, diogo. Ibu teh sedang sakit, sayang makan dulu ya, sama Abi disuapin.
Kamu ibu punya suami anu ogoan ingannya nih teu kaop geuring saeutik mama hayang nene naon jadi kadang-kadang bapak dan ibu dari orang-orang yang terdekat itu yang paling penting ya betul pak saheura-serasna kita kalau dikasih sakit mah pak ternyata istri yang lebih perhatian pak ya matak paling nyeri lamun ibu sakit hek suami hari-hari kamu lamun ngajuru salaki eueuh ya pas ngajuru teh kan banyak eta kapunggur keur di pajagalan keneh sekarang mah sudah pindah kan pas ngajuru teh moal sakali-kali deui moal maneh mah ngeunah aing nyeri moal sakali-kali deui budak karek 1 tahun setengah geus der deui eta teh. Jadi kadang-kadang jadi makanya penting ya kita membangun kesantunan, keakraban, membangun kepedulian, peduli dengan orang, care dengan orang. Enjoy eta teh. Makanya Mang Beca begitu senang. Ya ibu teh misalnya naik beca kuduna teh merah teh 10.000. Semang teh udah bilang 10.000 bu. Begitu turun ibu teh ngasih 20.000. Bu iya angsulanana. Yos kang mang hatur nuhunnya terus ngajajabkeun abdi. Allah khair. Keur mah dileuwihan jaba. Nuhun. Ieu mah keur mah naikna tiluan nawar. Ibu apa ada si emang keur ngaboseng naon cika ibu ngajebian tah jadi makanya ke orang teh ulah seenaknya gitu ya jadi sama bu apapun kalau ada lebihan ada atau ya kita misalnya di toilet umum atau di mall apa ya yang suka jaga toiletnya ya kebetulan udah sepuhin ibu-ibu aduh kan bayar mah 2.000 kita punya rezeki lebih di kebulan tah ibu abi bayar 2.000 ngan imah kanggo euceun nya kanggo meser beas atoh teh eta ya apalagi sama orang yang betul-betul membutuhkan ya nah kadang-kadang kita mah maaf tidak ada kepedulian sama sekali. Nah makanya mudah-mudahan bapak dan ibu ukhuwah itu akan terjalin ketika kita dimanapun kapanpun selalu membangun kesantunan, kepedulian, keakraban. Tapi jangan lupa kita pun masih dekat dengan Allah. Supaya yang kita lakukan itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Artinya jangan sampai ingin mendapatkan balasan dari orang itu. Allah akan membalas kita. Jadi berpikirnya melingkar, si A bantu si B, si B bantu si C, jadi si C kayak bantuan si A muter bu. Jangan pengen dibantuin sama dia. Kadang-kadang Allah itu lebih paham, lebih mengerti. Kadang-kadang kita mah puntennya mungkin ngasih bantuan ke orang 100.000, tiba-tiba Allah mengganti lewat mana? Lewat anak kita jual transfer 1 juta. Iya. Itu sering loh, betul itu teh janji Allah. Ya, jadi setiap orang berbuat kebaikan Allah akan membalas kebaikannya, tapi kita tidak tahu dari mana kebaikan itu. Mantap ulah mau mengharapkan balasan orang kita perbaikin. Abi mau kasih etanya merewai tapi saya eta sama merek orang belum tentu. Allah akan menggantikan dari arah yang lain. Iya. Gitu atau berpikirnya ya, yang tidak disangka. Nah, mudah-mudahan ukhuwah kita, kokohwah kita tetap utuh. Alhamdulillah 1 jam sudah kebersamaan kita. Saja muji itu saja mulai genap 27. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Pokoknya ibu ulah kerung, ulah sulit hati belang. Tadi rumah tuh ulah sok sulit hati ke suami teh. Ya, sok sing bikin nyaman lah di rumah teh. Kalau mau masak tuh ulah sok ibu yang punya ide tanyain dulu, Pak, bade masak naon dinten ieu? Bade sayur kacang iga, bade sambal goreng ati, bade babat raweuy, bade angon lodeh, nge tempe entong, taros. Ya mas suami nanya mah masak naon anu aya lah. Mah yang eta nu aya lah. Nah, teh ibu nyari, teh suami teh gitu kan. Ya. Jangan suka seperti itu kedua suami. Bapak juga sama istri teh. Ya, kalau mau ngasih apa-apa teh tanya dulu.
Ma, papa lagi di total buah. Mama pengen buah plum, pengen anggur, pengen apa? Ma, datang kai mata kesemok. Bapak menuk ieu bubuhan teh no aya we sakieu di pangmawakeun. Keur mamawa kesemok kamu-kamukan. Itu teh ya. Yuk kita belajar santun. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun, terima kasih, mohon maaf. Nanti Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ilmu yang baik baru bisa kita katakan bermanfaat kalau kita sudah mengamalkannya dan menyebarkannya. Dari kawasan Pusdai, Jawa Barat, saya Bayu Setiawan dan kru liputan Edi, Ismail, Zamzam melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.